Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia. Dalam beberapa kasus COVID-19 setidaknya terdapat dua gejala umum yang sering kita temui. Yang pertama adalah perubahan detak jantung dan yang kedua adalah peningkatan suhu tubuh di atas kondisi normal. Dua gejala umum ini menjadi parameter pengukuran dini apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sayangnya, ketersediaan alat pengukuran dua parameter ini masih berada secara terpisah. Alat ukur detak jantung bisa digunakan stetoskop dan alat ukur suhu tubuh biasa menggunakan termogan. Dalam kesempatan ini, kami tim jurusan Fisika UIN Wali Songo Semarang menginovasikan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur detak jantung sekaligus suhu tubuh sehingga dapat digunakan sebagai alat deteksi dini COVID-19. Dan inilah persembahan kami, Thermo Heart Rate Meter sebagai alat deteksi dini COVID-19. Lanjut ke bab 2 mengenai landasan pustaka. Yang pertama tentang jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Detak jantung normal dapat dihitung ketika seseorang tidak melakukan aktivitas apapun atau sedang dalam keadaan beristirahat. Pada pemeriksaan medis, biasanya dilakukan medical check-up sebelum penyakit seseorang itu didiagnosa. Nah, denyut nadi ini dapat dihitung dengan persamaan, yaitu BPM sama dengan 60 per waktu perhitungan dikalikan dengan jumlah detak. Nah, perhitungan denyut nadi dalam bidang kedokteran biasanya masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan stetoskop atau mengukur langsung di pergelangan tangan. Kemudian kecepatan denyut nadi dapat menggunakan pulse rate, yaitu dengan cara menghitung dari perubahan tekanan darah yang dilambatkan oleh gelombang pada dinding darah. Nah, EKG ini juga digunakan untuk mendeteksi kelainan pada jantung dengan mengukur aktivitas listrik oleh jantung yang berkontraksi. Berdasarkan definisinya, suhu tubuh adalah keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang dikeluarkan. Suhu tubuh manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu suhu inti atau suhu yang berada pada jaringan dan organ vital, dan suhu permukaan atau suhu yang terdapat pada kulit. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gejala awal COVID-19 adalah peningkatan suhu di atas suhu normal, yaitu lebih dari 30 derajat Celcius, sehingga pengukuran suhu tubuh manusia menjadi suatu hal yang penting seperti tindakan untuk mendeteksi gejala dini COVID-19. Teknologi microcontroller secara elektronik salah satu mengukur denyut nadi dan suhu tubuh dengan cara menggunakan sensor berbasis Arduino dan output digital. Pada penelitian ini dikembangkan sistem rancangan yang dapat mendeteksi detak jantung dan suhu tubuh berdasarkan usia dan jenis kelamin dengan menggunakan Arduino dan output digital. Rancangan ini menggunakan pulse sensor dan DS18B20. Sinyal akan diteruskan ke LED yang bekerja sebagai indikator utama. Secara otomatis layar pada LCD akan menunjukkan kedua hasil data denyut nadi dan suhu tubuh secara bersamaan. Model pengembangan. Pengujian produk menggunakan teknik kalibrasi dengan pembandingnya yaitu smartwatch M4 sebagai pengukuran denyut nadi dan termogan sebagai pengukuran suhu tubuh. Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan metode pengembangan analisis, design, development, implementation, and evaluation. Kemudian lanjut ke prosedur penelitian. Yang pertama dilakukan studi literatur, yang kedua perancangan dan penentuan komponen, yang ketiga membuat prototipe hardware dan membuat software, yang keempat pengujian, lalu dianalisis kegagalan dan tingkat perbaikan. Selanjutnya dilakukan pengambilan data, lalu dianalisis dan disimpulkan. Selanjutnya terdapat dua teknik analisis data yang kami gunakan pada penelitian ini, di antaranya analisis regresi dan analisis deskriptif. Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan kalibrasi alat ketika dibandingkan dengan smartwatch M4 dan termogan dengan mengacu pada interpretasi koefisien tabel 3.1. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran dari distribusi data. Teknik yang kami pakai dalam statistik ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan perhitungan persentase kesalahan alat. Lanjut ke bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama tentang kalibrasi alat pengukur detak jantung dan suhu tubuh. Pada penelitian ini dibutuhkan beberapa komponen seperti power supply, Arduino, LCD, sensor DS18B20, dan sensor heart rate. Nilai regresi R kuadrat pada sensor heart rate dan smartwatch M4 didapatkan sebesar 0,9899
Sedangkan nilai regresi R kuadrat pada sensor DS18B20 dan termogun sebesar 0,9971. Proses implementasi ini melibatkan 12 responden acak dengan rentan usia 18-80 tahun. Pada tabel 4.1 menunjukkan perbandingan antara sensor heart rate dengan smartwatch M4 menghasilkan perbandingan rata-rata pengukuran 7% dengan tingkat ketelitian 93%. Pada tabel 4.2 menunjukkan perbandingan antara sensor DS18B20 dengan termogun menghasilkan perbandingan rata-rata pengukuran 0,17% dengan tingkat ketelitian 99,83%. Tingkat akurasi yang tinggi memungkinkan alat ini digunakan sebagai deteksi dini COVID-19. Ada beberapa kesimpulan yang perlu kami sampaikan, di antaranya proses pembuatan alat pengukur detak jantung dan suhu tubuh dilakukan dengan menggabungkan alat ukur detak jantung dan suhu tubuh menjadi satu alat terpadu, bersifat digital, portable, dan menggunakan teknologi microcontroller. Tingkat akurasi alat pengukur detak jantung dan suhu tubuh di atas 90%. Fungsi pengukur detak jantung sebesar 93% dan fungsi pengukur suhu tubuh sebesar 99,83%. Tingkat akurasi ini menunjukkan bahwa alat layak digunakan. Kemudian perlu kami sampaikan saran berdasarkan pengembangan tersebut dihasilkan alat THRM yang dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan detak jantung secara terpadu. Di sisi lain, akurasi masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang maksimal. Demikian presentasi dari kami. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf serta kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.